Jatuh AB-nya ya. Hai, kami dari KMS. Kenalin, nama aku Zahra Maulida. Aku angkatan 22. Di sini aku jabatan di KMS, ketua KMS. Aku Nisri Dia Saudara dari angkatan 2022 juga. Di sini aku sebagai sekretaris 1. Nama aku Anggita Syarina Arifin dari angkatan 2023, jabatan aku bendahara. Setahu aku selama join KMS, awal terbentuk tuh tahun 1982, tapi dulu namanya nggak langsung KMS. Itu dulu namanya tuh Komaslok, Korps Mahasiswa Sosiologi. Buat KMS sendiri di kabinet ini punya visi misi. Yang pertama kayak visinya itu adalah membentuk individu yang merepresentasikan semangat, keberanian, dan integritasnya mahasiswa sosiologi, mahasiswa dan juga mahasiswa sosiologi. Dan itu tentunya yang berketuhanan dan berbudi luhur. Terus buat misinya sendiri, buat kabinet ini kita pengen kayak wadah kolaboratif yang saling kolaborasi antara satu dengan yang lain. Kayak per individu kan punya bakat dan minatnya sendiri-sendiri ya. Jadi kayak aku pengen di KMS ini ada kayak ruang buat mereka berkolaborasi gitu. Terus pengen jadi itu tadi kayak tempatnya mahasiswa sosiologi untuk mengembangkan minat dan bakatnya supaya bisa jadi versi yang terbaik dari mereka. Itu sih sebenarnya simpelnya visi misinya cuma itu. Oke, jadi kegiatan organisasi dari KMS ini sebenarnya sama kayak organisasi pada umumnya. Cuman kami di sini tuh membagi ke beberapa fokus. Ada yang fokus ke pengabdian masyarakat, ada yang ke advokasi, ada yang ke personalia internal, ada juga yang fokusnya ke riset. Untuk pengabdian masyarakat, di KMS sendiri kami ada divisi pengabdian masyarakat. Setengah periode ini kami udah melaksanakan program kerja berbidan sama kuliah desa. Jadi yang berbidan itu adalah program kerja berbagi di bulan Ramadan. Itu kami kemarin melaksanakan di Panti Asuhan Bina Siwi Bantul. Itu kegiatannya itu ada berbuka bersama teman-teman panti asuhan sama pentas seni teman-teman difabel di sana. Terus yang buat kuliah desa itu kami melaksanakan Expo UKM warga Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon. Terus yang buat advokasi itu jadi mulai kabinet ini kami mulai ada program kerja hidden departemen. Di program kerja ini kami menghimpun aspirasi teman-teman sosiologi buat kita sampaikan ke pihak departemen dan ke pihak fakultas. Terus yang riset ini ada satu program kerja ongoing, jadi kami ada mini riset yang nanti resultnya itu bakal kami publikasikan di akhir periode. Terus buat yang personalia internal itu, kami biasanya fokusnya buat mempererat hubungan antar staf aja gitu sih. Jadi itu nanti bakal diurus sama teman-teman PSDM. Kemarin ada satu program kerja yang udah sempat terlaksana, itu kita laksanain di Wisdom UGM. Itu jadi kayak outbound buat staff gitu. Nah, kalau yang riset ini kami berkolaborasi sama dosen sama Sorek Visip. Jadi kayak ada dosen pembimbingnya gitu sih. Kalau buat prestasi, kan tadi si Zahra udah bilang kalau kita tuh fokusnya sebenarnya udah pindah jadi ke kekeluargaan. Jadi di sini tuh sebenarnya kita lebih fokus buat mencapai visi itu, dan kita nggak terlalu yang mengejar prestasi dalam bentuk formal gitu. Cuman menurut kami sendiri dengan terlaksananya program-program kerja yang berhubungan dengan pengabdian masyarakat itu juga sebuah prestasi. Kayak tadi yang udah aku sempat sebutin itu kayak berbidan, terus
kuliah desa itu juga menurut kami itu udah sebuah prestasi sih. Oke, aku izin jawab. Kalau perbedaannya dari organisasi yang lainnya, kalau KMS sendiri itu biasanya kan kalau himpunan mahasiswa di fakultas lain disebutnya hima gitu ya. Kalau di KMS tuh lebih keluarga, jadi keluarga mahasiswa sosiologi. Jadi kita mengutamakan aspek kekeluargaan. Misalnya kayak pemilihan sebuah ketua gitu, kita biasanya merundingkan atau bermusyawarah gitu bersama para anggota divisi yang ada gitu. Jadi itu sih yang membuat kita beda dengan himpunan mahasiswa yang lainnya. Jadi organisasi ini lebih ke Keluarga banget. Iya, Keluarga banget. Kayak. Mungkin kalau dari aku karena sekarang aku udah jabat jadi ketua, mungkin harapan aku setelah keluar dari KMS itu aku bisa nerapin apa sih yang udah aku pelajarin, atau kayak sama ini kan jadi ketua mesti udah kayak ngelakuin banyak tanggung jawab gitu. Aku pengen praktekin di luar di kehidupan sehari-hari aku, mungkin besok pas aku udah masuk dunia pekerjaan gitu, aku pengen kayak nerapin itu sih. Kayak pas jadi ketua kan aku juga belajar, nggak cuman misal mimpin, tapi aku juga belajar, jadi aku pengen nerapin itu ke sehari-hari aku gitu sih. Mungkin kalau jawabanku tuh sebenarnya 11-12 sama Zahra. Cuman di sini bedanya aku sendiri udah beberapa kali nerapin ilmu-ilmu yang aku dapet di KMS ini. Mungkin contohnya dengan aku ikut kepanitiaan atau organisasi lain, aku udah sempet dapet ilmu-ilmu tentang sekretaris itu di KMS ini sendiri. Terus kemarin aku juga sempat magang di instansi, dan menurutku ilmu yang udah aku dapet di sini tuh berguna banget buat diterapin di tempat magang gue ini. Kalau aku sendiri sih sama juga sih kayak mereka, cuman kayak karena aku jabatannya bendahara ya, jadi aku berharap banget aku bisa memanage uang dengan baik. Terus alhamdulillah aku masuk, misalnya aku misalnya aku masuk kerja gitu nggak sesuai dengan prodiku misalnya, aku punya skill lain gitu yang aku dapetin dari magang dari jadi staff di KMS ini gitu loh. Jadi di KMS ini pun aku nggak cuma dapat satu skill aja gitu, aku punya banyak skill yang bisa aku terapin di kemudian hari gitu. Jadi buat adik-adik maba sosiologi UGM 2024, kalian kalau berminat buat jadi staff kami ini gampang banget. Jadi biasanya kami akan membuka open recruitment staff magang di KMS itu di bulan Agustus akhir sampai September. Jadi kami biasanya emang program kerjanya di bulan-bulan itu karena nunggu teman-teman maba masuk FISIP. Terus nanti beberapa bulan setelah itu, tepatnya di bulan Februari, kita biasanya open recruitment buat staff tetap. Jadi itu nanti informasinya biasanya kita bagiin di laman Instagram KMS Visipol UGM. Jadi pantengin terus ya. Gitu. Dari aku pribadi, aku ngerasa KMS ini meskipun namanya keluarga itu di awal terbentuk tuh belum sekeluarga itu, karena awalnya kan masih korps gitu. Tapi mungkin karena basicnya kita belajar sosiologi, jadi emang udah ada basic kekeluargaan itu. Jadi mungkin aku pesan buat maba itu, kalian jangan lupain kekeluargaan di sosiologi ini. Soalnya kayak kalau sosiologi kayak kurang kekeluargaannya, kurang sosialnya tuh agak gimana juga gitu kan. Terus buat kabinet selanjutnya mungkin karena kemarin sempet ada corona juga, itu sebenarnya agak memutus kayak masuk divisi ya udah kenal divisi doang. KMS tuh kayak nggak ada gitu kan. Jadi mungkin baru benar-benar yang bisa ngerangkul semuanya itu baru mulai di kabinet ini gitu. Karena yang benar-benar full kayak apa sih, dulu masih hybrid ya. Terus kayak jadi yang benar-benar udah bisa, bahkan aku kayak sekarang udah mulai kenal anak 2-3 yang biasanya kalau dulu kayak ketemu teman angkatan aja nggak pernah gitu kan. Jadi kayak ya mungkin pesan dari aku itu sih intinya kayak kalau bisa tetap ngerangkul semuanya gitu, nggak cuman misal di KMS itu ya udah yang KMS aja, padahal kan sebenarnya KMS itu buat bisa ngerangkul anak sosial yang lain gitu sih.
Kalau aku sih karena aku juga ngerasain antara perbedaan kabinet yang lalu juga dengan kabinet yang ini, itu benar-benar kerasa banget. Karena waktu magang kemarin tuh aku yang definisi cuman ya udah join gitu loh, nggak kenal yang lainnya juga, cuman kenal divisi itu aja. Sedangkan yang di kabinet yang dipegang oleh Zahra itu sendiri, aku jadi ngerasa klop gitu, entah sama divisi lain, entah sama cutting juga. Jadi relasi aku di sosiologi juga makin luas sih kayak gitu. Mau spoiler juga, kabinet ini kan namanya Kabinet Ekalaya. Iya. Nah, Ekalaya sendiri itu kan terinspirasi dari pemanah di apa sih? Pewayangan. Iya, pewayangan gitu. Dia tuh keren juga kayak Arjuna, nggak Arjuna doang kan yang keren. Jadi kayak masa Arjuna doang nih yang diumbar-umbar kan. Kita mau ngumbar yang pemanah yang keren juga, namanya Ekalaya gitu kan. Dia bisa berkembang ilmunya kayak meskipun nggak terlalu disorot kayak Arjuna gitu. Hai Mes. Jatuh HP-nya ya. KMS, satu keluarga memanah impian